Di belahan dunia manapun, saya rasa semua orang tahu dengan sosok tinggi besar kekar, kepala pelontos serta badan penuh skin ini. Ya, dia adalah Donnie Johnson. Can you fly a helicopter? Does the back of your head look like a huge penis? Dan kali ini saya akan membacakan salah satu alur film yang dibintangi olehnya yang menceritakan tentang aksi pencurian telur peninggalan Mesir kuno yang harganya selangit. Bahkan proses syuting film ini sampai di Indonesia karena telur curian pertama dibawa kabur ke Pulau Bali, Indonesia. Namun siapa sangka penangkapan tersebut menjadi titik awal dari bongkonya John. Karena ia dituduh mencuri barang bukti yang nilainya sangat mahal itu. Sehingga ia menjadi buronan yang paling dicari atas kejadian tersebut. Lalu sanggupkah John The Rock ini membersihkan namanya? Atau malah dia yang berbelok ingin menjadi orang jahat akibat semua yang ia terima atas pekerjaan baiknya? Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, alangkah baiknya subrek dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan inilah Red Notice. Film dibuka dengan kisah Cleopatra bersama dengan kekasihnya Marc Antony yang saling jatuh cinta dan kemudian menikah. Di hari pernikahan, Antony memberikan 3 buah telur yang berlapis permata. Kemudian, telur-telur itu disembunyikan sampai berabad-abad lamanya. Namun tidak banyak yang percaya dan orang-orang menganggapnya sebagai mitos semata. Tapi, suatu hari secara tidak sengaja 2 telur ditemukan. Namun telur yang ketiga menghilang. Telur pertama disimpan di museum yang berada di Roma. Di museum itu pula, John, seorang agen Interpol yang bekerja sama dengan Interpol Desk, datang ke museum karena ia mendapatkan info kalau telur itu akan dicuri. Petugas museum bilang kalau tidak terjadi apa-apa dan telur pun masih aman. Sesampainya di museum, kepolisian tidak mempercayainya karena telur itu masih berada di sana. Namun setelah John memeriksanya, ternyata telur itu tidak memancarkan sinar panas. Dan benar saja, telur itu meleleh ketika dituangi air soda di atasnya. Dengan tanpa basa-basi, petugas langsung menutup semua pintu museum. Nolan sang pencuri yang mengetahui hal itu langsung lari. John pun mengejarnya. Begitu pula dengan Des. Aksi kejar-kejaran di dalam museum pun terjadi, namun Nolan terpojok. Tapi tetap saja Nolan tidak dengan mudah menghadapi John sampai akhirnya mereka berdua terjatuh dari atas gedung dan Nolan mengambil kesempatan itu untuk kabur. Nolan kabur dengan membawa sepeda motor Kang Kurir, sementara John meminjam mobil yang terparkir di dekatnya. Namun naas, John malah ditabrak mobil lain yang sedang buru-buru karena kebelet boker. Alhasil John pun kehilangan jejak Nolan. 56 jam setelah kejadian itu, Nolan melarikan diri ke Bali. Sambil membawa telur curiannya, ia bersembunyi di sebuah rumah dekat pantai. Namun tiba-tiba, John sudah berada di dalam rumah tersebut. Meskipun sempat kaget, Nolan tetap tenang menghadapi semua anggota kepolisian tersebut. Lalu Nolan ditangkap dan dimasukkan ke dalam truk polisi dan telur curiannya pun diletakkan di truk yang berbeda. Saat John masuk ke dalam truk, diam-diam salah satu anggota kepolisian menukar telur itu dengan yang palsu. John yang curiga langsung memeriksanya, namun ia tidak menemukan adanya hal aneh. Ketika John dan rekan-rekannya pergi, sang penukar telur pun membuka topengnya dan ternyata ia adalah Sarah. Singkat cerita, mereka sudah kembali ke Roma. Di saat John sedang asik menikmati wedang ronde, Des tiba-tiba datang membawa telur palsu itu. Ia menuduh John sebagai salah satu dari komplotan pencuri tersebut. Dengan tampang pelongok-pelongok, John mengelak karena ia mengaku kalau ia tidak tahu apa-apa. Di saat John berusaha menjelaskan, Des semakin marah karena merasa dibodohi. Des memiliki bukti kuat karena setelah misi penangkapan di Bali ada uang masuk ke dalam rekening John. I don't believe you. Kemudian tanpa basa-basi lagi, Des langsung menangkap John dan memasukkannya ke dalam penjara yang sangat ketat. Sesampainya di sana, John semakin kaget karena teman satu kamarnya adalah Nolan.
Dia bilang kalau dia dijebak oleh The Bishop atau Sarah. Di saat makan siang, Nolan berbincang-bincang dengan John dan ia memberitahu keberadaan telur kedua. Di mana telur itu berada di rumah sebuah mafia bernama Soto. Ia selalu mencekik korbannya untuk menggali informasi dan kesempatan mengambil telurnya ada saat pesta tahunan yang diadakan oleh Soto. Setelah itu Nolan dan John berencana untuk kabur dari penjara tersebut. Nolan yang membuat keributan karena bilang kalau John menantang salah satu tahanan untuk push rank. Akhirnya salah satu penghuni lama tahanan bernama Draco pun mengajaknya berduel. Alicia. Lama kemudian, sipir pun datang melerai mereka. Tak selang berapa lama mereka berdua dibawa keluar oleh sipir karena komandan mereka ingin bertemu. Betapa kagetnya mereka, ternyata komandan itu adalah Sarah. Sarah dengan santainya menawarkan kerjasama kepada mereka berdua. Sarah mengaku kalau ialah yang mencuri telur dan mentransfer sejumlah uang ke dalam rekening John. Lalu Sarah pun meminta Nolan memberitahu dengan telur ketiga, karena memang hanya Nolan yang tahu di mana lokasi telur tersebut. Namun Nolan menolaknya. Karena tolakan itu, Sarah pun pergi dan menyerahkan mereka berdua kepada komandan yang asli dan meminta Pak Komandan untuk memasukkan mereka ke tahanan kerja paksa. Keesokan harinya, Nolan, John, dan tahanan lainnya dipaksa untuk membangun tembok penjara. Di sela-sela pekerjaan itu, John bilang kepada Nolan kalau ia ingin sekali membersihkan namanya. Nolan pun menyarankan bagaimana kalau kita kabur saja. Tanpa pikir panjang, John pun menerimanya. Di malam harinya, John bertanya tentang keluarga Nolan. Ia bercerita kalau ayahnya lebih menyukai pekerjaan dan jamnya dibanding dengan dia. Namun suatu ketika jam itu hilang. Nolan dituduh mengambilnya. Karena hal itu pula Nolan dan ayahnya tidak pernah berbicara. Sampai-sampai ayahnya stres dan meninggal. Padahal jam itu tidaklah hilang, melainkan tertutup berkas-berkas yang ada di laci meja ayahnya. Pagi harinya, mereka menyusun rencana untuk kabur. Nolan pergi ke tempat laundry. Di sana ia masukkan sabun dan parutan kelapa ke dalam mesin cuci untuk menciptakan ledakan. Nitroglycerin. Get nitroglycerin. We should run. Go, 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 go. Petugas pun berhamburan ke tempat laundry untuk menenangkan keadaan. Di sela keributan itu, Nolan dan John pergi ke pangkalan helikopter. Namun tidak semudah itu. Mereka berdua ditembaki oleh sipir penjara. John menyuruh Nolan lari terlebih dahulu ke helikopter. Sementara itu, John mengalihkan perhatian para sipir. Namun sialnya, salah satu petugas membawa basoka dan menembak ke arah John. Seketika itu, John berlari ke jembatan, namun kecepatan rudal itu tidak bisa dikalahkan. Jembatan yang terkena tembakan itu langsung hancur dan John bergelantungan di tebing dengan memegang sisa jembatan yang ambruk. Awalnya Nolan ingin meninggalkan John di sana, namun John berhasil masuk ke dalam helikopter. Tapi lagi-lagi sipir tahanan membidik John dan dengan sigap John membuka pintu helikopter dan mereka terbebas dari tembakan rudal tersebut. See? Easy peasy. Di tempat lain, Sarah sedang mengancam salah satu Interpol. Ia menyabotase komputer miliknya. Lalu Sarah mengirim pesan yang berisi tentang kaburnya John dan Nolan serta ia menginformasikan kalau mereka berdua nanti akan berada di pesta yang diadakan oleh Soto. Sebelum pergi, Sarah mengancam agen tersebut. Jika ia mengatakan semuanya, maka ia akan dipastikan bisa menemui sang pencipta. Kembali ke John dan Nolan. Akhirnya dia bisa kabur dan dia dijemput temannya Nolan. Sebut saja Martono. Lalu Nolan memberikan tumpangan kepada John untuk bersama-sama pergi ke pesta yang diadakan oleh Soto. Di dalam perjalanan, Nolan merencanakan sesuatu karena bisa dipastikan kalau Sarah akan berada di sana untuk mencuri telurnya. Namun di berangkas tempat penyimpanan telur itu sangatlah ketat. Ia harus mempunyai sidik jari, suara, dan pengenal wajah agar bisa membuka berangkas tersebut.
Singkat waktu, acara pesta topeng pun dimulai. John menyamar sebagai tamu, sedangkan Nolan menyamar sebagai pelayan. Di saat itu juga, John melihat Sarah. John menghampirinya dan mengajak Sarah berdansa. Namun di saat John dan Sarah berdansa, Soto melihat dan menghampiri mereka. Karena Nolan sudah mempunyai sidik jari melalui gelasnya, ia pun menyuruh John untuk melanjutkan aksinya. Secara diam-diam, ia masuk ke dalam brankas. Namun di saat mereka akan masuk, Des tiba-tiba datang dan ingin menangkap mereka. John berusaha meyakinkan Des kalau ia bukanlah bagian dari pencuri. Namun Des tetap tidak percaya. Ia akan percaya kalau John mau menangkap Nolan. But sometimes I do bad things. Namun John memilih masuk ke dalam brankas bersama Nolan. Mereka pun mengagumi semua koleksi yang ada di dalamnya. Dan ketika mereka mendekati telur itu, Sarah tiba-tiba muncul entah dari mana. Karena kesal di setiap aksinya Sarah selalu ada, mereka pun memutuskan untuk melawan Sarah. Arrest me. Ahli dalam bidang perduelan, ia pun dengan mudah mengalahkan mereka berdua. Setelah itu, datanglah Soto bersama anak buahnya. Melihat Sarah dan Soto yang begitu akrab, mereka berdua pun terkejut. Mereka tidak tahu kalau Sarah sudah berbisnis dengan Soto untuk mengumpulkan telur-telur Cleopatra. Akhirnya, John dan Nolan disandra di sebuah gedung. Mereka berdua diancam agar mau mengatakan di mana telur ketiga itu berada. Sarah menyetrum John agar Nolan mau mengatakannya, namun Nolan tetap tidak mau bilang. Akhirnya Soto pun turun tangan, lalu ia mencekik leher John. Nolan yang tidak tega karena melihat wajah John yang ngeden-ngeden, akhirnya ia pun memberitahu di mana telur itu berada. Setelah Nolan memberitahu di mana lokasinya, Sarah dan Soto pun merayakannya dengan minum wedang ronde tanpa disadari oleh Soto bahwa wedang ronde tersebut sudah diberi paracetamol yang mengakibatkan Soto pingsan. Tak selang berapa lama, Soto terbangun. Dengan pandangan yang buyar, ia mengambil senjata dan menembak mereka berdua. Namun karena puyengnya belum sepenuhnya hilang, tembakannya malah mengenai borgol milik John. John yang bisa lepas dari borgol pun langsung memberikan bogeman ke muka Soto. Setelah itu John memutuskan untuk pergi meninggalkan Nolan. Karena John selalu apes ketika bersama Nolan, demi bisa keluar dari sana, Nolan pun bilang kalau telur ketiga tidak ada di Kairo, melainkan berada di suatu tempat yang lain. Nolan pun mengajak John untuk bekerja sama. Karena John diiming-imingi akan dibantu menangkap Sarah, akhirnya ia pun setuju dan membantu membebaskan Nolan. Mereka berdua pun pergi dari ruangan itu, namun tidak disangka ketika mereka berdua keluar malah berada di tengah-tengah lapangan matador dengan lengkap bantengnya. Setelah kena serudukan banteng yang ngamuk, Nolan dan John pun lari. Namun Soto yang tidak tahu apa-apa tiba-tiba muncul dari bawah tanah, ikut kena tubruk si banteng dan malah masuk lagi ke dalam ruangan tersebut. Akhirnya John dan Nolan pun melanjutkan perjalanan mereka. Saat mereka menaiki kereta, John meminta Nolan memberitahu di mana letak telur yang sebenarnya. Namun Nolan tetap menolaknya karena itu rahasia. John pun mengancam Nolan, namun Nolan percaya kalau John tidak akan melakukan hal buruk kepada Nolan. Karena pada dasarnya John adalah orang baik. Lalu John pun meminta Nolan agar ia bisa membantu membersihkan namanya, karena satu-satunya yang bisa ia jalani di hidupnya adalah sebagai agen polisi. Melihat wajah memelasnya, Nolan akhirnya memberitahu di mana letak telur tersebut. Singkat cerita, mereka sudah berada di hutan Argentina, di mana letak telur itu berada. Dengan berbekal kompas dan peta, mereka berdua pun mencari letak bunker itu. Sesampainya di titik lokasi, mereka tidak menemukan apa-apa. John yang kesal akhirnya merobek peta itu dan membanting kompas milik Nolan. Yang tanpa ia sadari, ternyata bunker tersebut menimbulkan suara pantulan. Keduanya pun langsung mengecek dan menggalinya. Akhirnya setelah sekian lama mereka menemukan bunker tersebut. Setelah mereka masuk ke dalam, ternyata ada pintu lain yang hanya bisa dibuka dengan jam tangan milik ayahnya Nolan.
Dan ternyata jam tangan tersebut dulunya adalah pemilik bunker tersebut. Setelah bisa membuka, mereka berdua masuk dan mereka sangat senang karena di sana mereka menemukan banyak sekali barang-barang antik bernilai jual tinggi. Nolan pun menemukan telur yang mereka cari. Namun lagi-lagi Sarah datang dan menodongkan pistol ke arah mereka. Di saat Nolan bertanya dari mana ia tahu kalau telurnya ada di sana, tiba-tiba Drop your weapon! No shit! Des dan pasukannya datang dan langsung menembaki mereka bertiga. Lalu mereka bertiga pun kabur menggunakan mobil yang sudah disediakan oleh sutradara. Akhirnya aksi kejar-kejaran dan adu tembak pun dipertontonkan. Namun seperti biasa pemeran utama gak akan mudah mati ya. Mereka akhirnya bisa meloloskan diri dengan menerobos air terjun dan mendarat di sebuah sungai. Nolan pun muncul dari dalam air dengan memegang telur Cleopatra. Kemudian ia masuk ke dalam air lagi untuk mencari John. Namun tiba-tiba John sudah berada di belakang Nolan, disusul dengan Sarah yang baru saja keluar dari air. Ketika Nolan menyuruh John untuk menangkap Sarah, mereka malah tersenyum. Dan tanpa Nolan sadari, ternyata Sarah dan John merupakan pasangan pencuri profesional. Mereka berdua sudah merencanakan pencurian itu sejak lama dan memutuskan mengelabui Nolan agar mereka tahu di mana letak telur ketiga itu berada. Setelah menceritakan semuanya, mereka memborgol Nolan di sebuah pohon agar bisa ditemukan oleh Das. It's what we do. Singkat waktu, John dan Sarah sudah berada di Kairo. Mereka menjual telur itu kepada miliarder Mesir untuk hadiah pernikahan putrinya. Namun sayang, si pengantin wanita malah lebih menyukai solo origin. Tidak lama kemudian, Des dan anggotanya datang ke pernikahan tersebut lalu menangkap sang miliarder karena memiliki telur curian. Di akhir cerita, John dan Sarah sedang menikmati hasil kerja kerasnya dengan mandi di pantai. Namun tiba-tiba, Nolan keluar dari dalam kapal mereka. Nolan memberitahu semua tentang pembayaran yang dilakukan ke rekening John dan akhirnya Des menutup semua akun milik John. Nolan mengaku ia melakukan semua itu karena ingin balas dendam. Lalu Nolan memberitahu mereka agar mau bekerja sama dengan Nolan untuk pencurian barang yang nilai jualnya lebih tinggi. Akhirnya Sarah dan John pun setuju karena mengetahui saldo rekeningnya kosong. Selang beberapa waktu, Des dan pasukannya datang untuk menangkap mereka bertiga. Namun Des tidak menemukan apa-apa. Film pun ditutup dengan ketiga aktor utama kita yang berada di Paris untuk melakukan aksi berikutnya. Dan film pun berakhir. Kalau dilihat dari ending film ini, nampaknya bakal ada sequel lanjutan ceritanya ya. Entah apa yang bakal mereka curi nantinya, yang pasti jalan ceritanya sangat seru untuk disimak. Dan pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah mencuri. Ria Agen Kaset pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.